Selama bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan, kita akan mulai saat kita pada pagi hari ini, dan kita akan memulai dengan pujian pulang. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam tenang kepastian ada saat tenang jatuh jantungku tiada berirama, tarikan nafas tak terulang. Lepas mata redup berpecah, sudah Terangkan kehidupan, Tuhan menjadi aku tidak bernyawa, sukma pun terhempas, masih terang yang tiada batas. berkatakan dirimu kemana kau pulang, mungkinkah kepada kesal tak bertepi. Di sana tiada matahari dan Tiada lagi dalam gelap kegelian. Yang aku tahu pasti kemana kau pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhan dan matahariku di negeri dan Bapakku ke sana kami pulang bersama. Setiap insan terima panggilan, Hari ini atau esok lusa, angin perjalanan hidupku jalan hidupmu, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Orang kamu yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan warna dengan cemawan. Suatu saat pasti semua sinar tak berharga lagi. Berkatakan dirimu kemana kau pulang, mungkinkah kepada kesal Tak bertepi. Di sana matahariku dan negeri Bapakku dalam jurang gelap kegelian. Yang aku tahu pasti
kemana pulang di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhan matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Dengan dirimu kemana kau pulang? Mungkinkah ke padang besar tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap kemeriahan. Yang aku tahu pasti kemana pulang di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Bersama kami pulang bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan dan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang telah Tuhan nyatakan atas kami. Dan pada pagi hari ini kami hendak membaca firman Tuhan. Tuhan ampuni kami, Tuhan kuduskan kami, Tuhan sucikan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati sehingga kami dapat mengerti, kami dapat memahami, terlebih lagi melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini sudah sampai kitab Kejadian pasal yang pasalnya yang ke-27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-46 ya. Jadi satu orang membaca 12 ayat. Ketika ayat kedua bahwa sehingga ia tidak ada terima kasih sehingga engkau anak saya berkata kepada anak engkau berkata Bapa berkatalah Isa untuk kedua aku tidak tahu biaya kematianku maka sekarang adalah biadamu aku balas kamu semua berjalan kepada yang suruh turulah meskipun seekor binatang olahlah begitu makanya enak berjatuh kembali dari seorang kepadaku supaya aku makan akan aku menjadi engkau sebelum aku mati. Tapi engkau mendengarkannya ketika Isa berkata kepada Esau anaknya setelah Esau berkata kepada yang dulu seekor binatang yang cukup semuanya kepada ayahnya. Berkatalah juga kepada Yakub anaknya adalah mendengar ayahmu berkata kepada Esau anakmu seorang begitu seekor binatang buruan dan orang begitu makanannya enak supaya aku makan dan supaya aku memulai engkau ucapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing dan domba kita. Ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya
menjadi makanan yang enak bagi ayammu seperti kembalinya. Bawalah itu kepada ayammu supaya dimakannya agar dia menjadi ringkas seperti yang tadi. Lalu katanya kepada Rebeka, ibunya tetap di Esau, engkau kakakku adalah seorang pembunuh badannya, sedangkan aku itu kulit-kulitnya. Mungkin ayahku akan melakukan aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau membawa dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkata. Namun ibunya berkata kepadanya, biarlah kutukmu itu, anakku, jatuh atas diriku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambillah bagiku kambing itu. Lalu pergi mengambil dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak, seperti yang disukai ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian terbaik milik Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, dan mengenakannya kepada Yakub, anak bungsunya. Kulit anak kambing itu dibalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin. Lalu ia menyerahkan makanan yang enak dan roti yang telah diolah ke dalam tangan Yakub, anaknya. Yakub pun masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Ayah." Sahut ayahnya, "Ya, siapakah engkau, anakku?" Yakub berkata kepada ayahnya, Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang engkau katakan kepadaku. Mari duduk dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar engkau memberkati aku. Kata Ishak kepada anaknya, "Secepat ini engkau mendapatkannya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku berhasil." Lalu Ishak berkata kepada Yakub, "Mari mendekatlah, supaya aku dapat meraba engkau, anakku. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Yakub datang mendekati Ishak, ayahnya, yang merabanya dan berkata, "Suaranya suara Yakub, tetapi tangannya tangan Esau." Ishak tidak mengenali dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, saudaranya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia berkata lagi, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." 25 sampai 32. Lalu Ishak berkata, "Dekatlah makanan itu kepadaku, aku akan makan daging buruan anakku, agar aku memberkati engkau." Dia mendekatkannya kepada ayahnya. Lalu ayahnya makan, dia juga membawa anggur kepadanya. Lalu ayahnya minum. Berkatalah Ishak, ayahnya, katanya, "Datanglah lebih dekat lagi dan ciumlah aku, anakku." Yakub datang lebih dekat dan mencium ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, dia memberkatinya. Katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu ampun dari langit dan tanah gemuk di bumi, serta kelimpahan gandum dan anggur. Bangsa-bangsa akan menghamba kepadamu. Suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Sedihlah Tuhan atas saudara-saudaramu, anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia." Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, "Pulanglah Esau, saudaranya,
jadi berburu. Ia juga menyediakan makanan lezat lalu membawakannya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Ayah, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakku, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sahutnya, "Akulah anakmu Esau, anak sulungmu." Tetapi kata Iskak ayahnya kepada Iskak sangat terkejut dan berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya. Sebelum engkau datang, aku telah memberkati dia, dan dia akan tetap sebagai orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku juga, ayahku." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan merampas berkat yang diperuntukkan bagimu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkatku itu." Katanya lagi, "Apakah engkau tidak menyimpan berkat lain bagiku?" Lalu Iskak menjawab Esau, "Sesungguhnya aku telah menjadikan dia tuan atasmu, dan semua saudaranya telah diberikan kepadanya sebagai hamba, dan aku telah membekali dia dengan gandum dan anggur. Lalu bagimu, apa yang dapat kuperbuat bagi anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ayah? Berkatilah aku ini juga, ayah." Esau pun menangis dengan suara keras. Jawab Iskak ayahnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun yang dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Namun akan terjadi kelak, apabila engkau berjuang keras, engkau akan melemparkan buk itu dari tengkukmu." Yakub lari dan Esau atas anjuran Ribka. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan ayahnya kepada Yakub. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari perkabungan bagi ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Ketika perkataan Esau anak sulungnya itu diberitahukan kepada Ribka, ia menyuruh orang memanggil Yakub anak bungsunya, lalu katanya kepada Yakub, "Esau saudaramu bermaksud membalas dendam dengan membunuhmu. Sekarang anakku, dengarkan perkataanku ini. Bersiaplah dan larilah ke Haram dan kepada Laban saudaraku. Tinggallah bersamanya selama beberapa waktu, sampai kegeraman saudaramu itu mereda, dan kemarahan saudaramu itu surut darimu, dan ia lupa akan apa yang telah engkau lakukan kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemputmu dari sana. Mengapa aku harus kehilangan kamu berdua pada hari yang sama?" Lalu Ribka berkata kepada Iskak, "Aku merasa jemu dengan hidupku karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, seperti perempuan Het itu, apa gunanya lagi aku hidup?" Ya, kita akan masuk dalam pokok doa. Yang pertama kita berdoa untuk kegiatan hari ini. Dopu ya, kita doakan. Dan besok Jumat jam 8 pagi kita akan berangkat ke Jogja, supaya Tuhan menolong, memberkati untuk persiapan yang akan dibawa selama tanggal 26 sampai tanggal 28. Dan kita juga akan menghadiri
PGMB 4 di Karimun Jawa tanggal 29 sampai tanggal 1 hari Rabu. Kita doakan untuk persiapannya juga. Kemudian untuk tanggal 5 kita doakan juga untuk pembukaan bulan keluarga, penyerahan anak, baptisan, dan juga perjamuan kudus. Kita doakan, dan juga kita berdoa untuk bulan Juli, bulan keluarga, kita doakan. Dan untuk bulan Agustus, minggu pertama ada KKR, kita doakan juga. Dan untuk minggu keduanya ada tukang mimbar sinode, kita doakan. Dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kemudian kita juga berdoa untuk pengkhotbah biasa, pergumulan kita masing-masing kita doakan. Yang kedua untuk kehidupan hari ini, ketika orang-orang yang telah memberikan persembahan. Yang keempat, kita berdoa untuk keluarga-keluarga. Yang kelima, kita berdoa untuk hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi. Yang keenam, kita berdoa untuk jemaat. 7, kita berdoa untuk gereja. 8, kita berdoa untuk sinode. 9, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan menambahkan pokok-pokok doa yang mungkin tidak disebutkan, tapi kita perlu doakan. Sebelum kita berdoa, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian "Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu". Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi menikmati menguasaiku. Yang kudus jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sekali lagi, bawaku lebih dalam lagi. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Yang kudus jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku.
kuasamu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang memimpin hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan. Yang memimpin hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami percaya Tuhan hadir, Tuhan ada, dan Tuhan melihat hati kami. Hati kami yang haus dan rindu akan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah jiwa kami selalu dipenuhi urapan, selalu dipenuhi dengan kasih-Mu ya Bapa. Sehingga kami mampu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, karena kasih yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk setiap hari-hari yang telah kami jalani. Kami bersyukur atas setiap kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan atas kami. Kami bersyukur saat ini kami ada sebagaimana kami ada, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami. Dan bawa kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan apa kata orang, tetapi kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, melalui firman. Kami dapat mengenal Tuhan. Peliharalah kami dengan kasih setia-Mu ya Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh merasakan, menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan setiap hari. Sehingga kami bukan mengandalkan manusia, tetapi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, yang tidak mudah, yang serba sulit. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk golfu. Kami menyerahkan Tuhan untuk besok pagi pemuda-pemudi akan berangkat di Kaliurang. Tuhan memberkati, Tuhan menolong sehingga retreat ini akan menjadi satu event perubahan bagi pemuda remaja di tempat ini, sehingga mereka lebih lagi mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, dan kelak boleh Tuhan pakai menjadi alatmu di tempat ini. Berkati ya Bapak untuk retreat pemuda ini, baik panitia, baik pembicara, baik pemain musik, baik perjalanan pulang pergi, maupun di mana kami akan tinggal menginap di sana selama 3 hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkatilah pemuda-pemudi ini ya Bapa. Jagai, lindungi mereka ya Bapa. Berkati dengan kuasa kasih daripada Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dari keberangkatan dan sampai pulang tanggal 28. Dan juga berkati hamba-Mu ya Bapa, yang ada acara keluarga hamba-hamba Tuhan di Karimun Jawa. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga apapun yang menjadi persiapan, apapun yang menjadi bekal untuk di sana, Tuhan juga boleh berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan
untuk acara keluarga, di bulan keluarga, ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Orang yang telah merelakan waktunya, tenaganya, dananya, pemikirannya untuk pekerjaan di tempat ini ya Bapak. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati mereka ya Bapak. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berhutang, Allah yang selalu peduli pada siapapun yang peduli akan pekerjaanmu, akan hamba-hambamu. Tuhan tolong berkatilah mereka ya Bapak, baik kesehatan mereka, baik usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati untuk keluarga mereka, berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Bapak untuk keluarga-keluarga kami di tempat ini, keluarga Bandung, keluarga Kediri, bahkan keluarga besar GKMI Pecangan tempat ini. Berkati ya Bapak hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi, berkati. Kami juga menyerahkan ya Bapak untuk sinode kami GKMI. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Kami juga menyerahkan PIMKA, kami menyerahkan MDS, kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kami lebih daripada apa yang kami pikirkan, lebih daripada apa yang kami katakan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak yang baik, kami serahkan segenap seluruh doa kami ke tangan kasih Tuhan. Kami serahkan pula Tuhan hidup kami ke dalam cinta-Mu. Biarlah Tuhan Allah yang akan bekerja dalam hidup kami, menuntun kami, membimbing kami, mendidik kami, bahkan menegur setiap kami dan memberikan solusi yang terbaik buat kami. Biar kami boleh menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, karena kami sadar tanpa Tuhan hidup kami tidak berarti, namun bersama Tuhan Engkau buat hidup kami berarti. Tanpa Tuhan kami tidak mau berjalan, namun bersama Tuhan Engkau yang akan membuat kehidupan kami berhasil. Bapak, kami serahkan juga gereja-Mu ke Kencangan dan kasih Tuhan. Biarlah gereja ini yang sudah berdiri dari tahun 50 datang berdiri sampai saat ini bukan karena kebetulan, tapi semua karena rancangan Tuhan. Biarlah setiap proses demi proses mendewasakan setiap jemaat Tuhan untuk memiliki dewasa rohani, iman yang teguh, iman yang kuat, hidup di dalam firman-Mu, dipenuhi dengan ajaran firman-Mu, sehingga setiap jemaat-Mu semakin hari diperbaharui akal budi mereka, perasaan mereka, hati mereka tetap tinggal di dalam Tuhan, sehingga yang keluar dari kehidupan mereka adalah ajaran-ajaran firman Tuhan, sehingga kehidupan mereka mewujud nyatakan firman-Mu di dalam keseharian, baik pikiran, baik tutur kata, baik juga tingkah laku. Misalkan segenap kehidupan mereka dari anak-anak, muda dan remaja, demikian juga dewasa muda, dan juga Tuhan para dewasa-Mu dan juga para lansia Tuhan. Biarlah mereka hidup dan menghidupkan firman-Mu dalam setiap laku kehidupan mereka. Misalkan mereka yang saat ini tumbuh kembang, mereka yang saat ini libur sekolah, mereka yang saat ini libur kuliah, mereka yang saat ini sedang menanti-nanti pengumuman penerimaan sekolah dan yang sudah diterima. Biarlah mereka memberi yang terbaik buat Tuhan dan mereka pun menerima yang terbaik dari Engkau. Diserahkan juga Tuhan mereka yang saat ini bekerja, baik yang di ladang, baik yang di kebun, baik juga mereka yang di sawah, di pasar, mereka yang di toko, dan mereka yang bekerja di pabrik, mereka yang bekerja di kantor, di instansi-instansi yang lain, dan usaha sendiri. Tuhan tolong berkati mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan dikerjakan hanya untuk Engkau, dan mereka pun boleh menikmati setiap pertolongan Tuhan, berkat-berkat Allah melimpah atas mereka. Bapak yang baik, kami percayakan jemaat Tuhan tempat ini supaya hidup seimbang, baik antara pekerjaan, diri, dan juga kepada Tuhan. Biarlah mereka boleh hidup dan menghidupkan firman-Mu di dalam setiap laku hidup mereka. Bapak, kami serahkan juga mereka yang saat ini berjuang untuk sembuh. Biarlah Tuhan Allah menolong kesehatan mereka, baik Pak Yitno, baik juga Pak Sarjono, dan juga Bu Sarjono, dan juga kami serahkan Bu Hasim, Pak Wanti, kedatangan kasih Tuhan, Bu Sarmona, kakinya,
demikian juga Bu Suradi, kami serahkan Bu Si Pangestu, Bu Kim, juga kedatangan kasih Tuhan. Bapak kami serahkan juga untuk Bu Eko dan juga Bu Agung. Bapak kami serahkan pula untuk kesehatan Mak Lean dan juga rencana Ciin akhir bulan untuk operasi mata. Tuhan tolong persiapkan mulai saat ini sehingga ketenangan, penyerahan total kepada Tuhan dan hasil yang terbaik dari Tuhan akan diberikan buat hamba-Mu sehingga boleh menikmati setiap proses hidupnya dengan pertolongan Tuhan. Menyerahkan juga untuk Cien dan juga Lala, berkati kesehatan mereka yang saat ini terapi di Solo. Biarlah Tuhan Allah memberi yang terbaik dan jawaban Tuhan yang terbaik buat hamba-Mu. Diserahkan buat setiap jemaat Tuhan, baik mereka yang ada di Purwokerto, Sengon, di Tunggul, Kudus, dan juga mereka di Pulau Darat, mereka yang di Banyu Putih, mereka juga yang ada di Lebu Awu, mereka yang di Genang, mereka juga Tuhan yang ada di Rengging, mereka yang ada di Bukit Tinggi Star Gereja, bahkan mereka yang ada di Gang Bunderaan, dan juga mereka yang di Gang Rahayu, mereka yang ada di Ngelek, di Soan, mereka yang ada di Tahunan Cimbawu, dan juga mereka yang menikmati kehidupan mereka saat ini, baik mereka yang dicangkir bulan. Tuhan tolong berkati, Tuhan lindungi mereka, dan Tuhan jaga kehidupan mereka, dan mereka pun melakukan yang terbaik buat Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Dalam kasih Yesus, kami serahkan seluruh doa kami ini ada di dalam kehendak dan rancangan Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri saat teduh kita dengan pujian Kiranya Engkau Memberkati Aku. Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan mempeluhi daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saat teduh kita telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.